Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah perjalanan yang singkat. Beliau sallallahu alaihi wasallam sempat transit di beberapa tempat sebelum akhirnya masuk ke jantung kota Madinah. Beliau singgah di Bustan Al-Mustadhal. Beliau singgah di perkampungan Quba, kemudian membangun Masjid Quba. Dan ternyata beliau masih singgah di suatu tempat sebelum masuk ke jantung kota Madinah. Di manakah tempat tersebut? Beliau singgah di sebuah tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Jumat. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam singgah beberapa hari di perkampungan Quba, kemudian beliau membangun Masjid Quba, beliau dan para sahabat melanjutkan perjalanan menuju ke jantung kota Madinah pada hari Jumat pagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menaiki ontanya yang bernama Qaswa. Beliau juga diiringi oleh para sahabat yang dalam riwayat dikatakan jumlahnya sekitar 500 orang. Dalam riwayat yang lain dikatakan 100 orang. Hingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai dan melewati perkampungan Bani Salim bin Auf, para penduduk dari perkampungan tersebut telah menanti, telah menunggu-nunggu dan menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dua orang pemuka dari perkampungan tersebut, yaitu Itban bin Malik dan juga Abbas bin Ubadah, mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menarik tali kekang onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, inzil fina, wahai Rasulullah, ayo mampir ke perkampungan kami, wahai Rasulullah." Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tersenyum dan beliau berkata, "Da'uha, khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Biarkanlah ontaku berjalan, karena sesungguhnya dia diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. النفس تطيب يا رحمة للعالمين. Lalu belum lama beliau berjalan, saat sampai di sebuah lembah yang masih ada di dalam perkampungan tersebut, sebuah lembah yang bernama Lembah Ronuna. Tibalah waktu sholat Jumat. Seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk singgah di sana dan mendirikan sholat Jumat berjamaah. Sholat Jumat inilah yang kemudian menjadi sholat Jumat pertama yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam. حي على الصلاة. Berbicara tentang sholat Jumat, seperti yang dikisahkan oleh Imam Daruqutni dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebenarnya sholat Jumat ini sudah diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Namun seperti yang kita tahu bahwasanya kondisi beliau dan juga umat muslim ketika di Mekah masih lemah dan tertindas, sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan sholat Jumat berjamaah di sana. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pesan kepada Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat yang sudah terlebih dahulu sampai di kota Madinah. Beliau berpesan untuk didirikan sholat Jumat di sana. Nah, sahabat yang mengumpulkan orang-orang untuk sholat adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, seorang pemuka Ansar yang rumahnya ditinggali oleh Mus'ab bin Umair. Sedangkan Mus'ab bin Umair sendiri yang kemudian menjadi imamnya. Maka sholat Jumat yang didirikan di tempat ini bukanlah sholat Jumat yang pertama kali didirikan dalam Islam, melainkan sholat Jumat pertama yang didirikan dalam Islam dan dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Lembah Ronuna yang dijadikan tempat pendirian salat Jumat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang di kemudian hari juga menjadi tempat dibangunnya sebuah masjid. Sebuah masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Jumat. Masjid Jumat ini, ikhwah sekalian, berada
di barat daya kota Madinah, berletak dan berjarak kurang lebih 900 meter dari arah utara Masjid Quba, dan juga berjarak 2.300 meter dari arah Masjid Nabawi. Syekh Abdurrahman Ka'ki dalam kitabnya menyebutkan setidaknya ada 3 nama lain dari Masjid Jumat ini. Yang pertama adalah Masjid Atikah, yang kedua adalah Masjid Al-Wadi. Al-Wadi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembah, karena sejarahnya masjid ini didirikan di atas lembah, yaitu lembah Ronuna. Dan nama yang ketiga adalah Masjid Al-Qubayb, karena disinyalir Qubayb adalah nama terdahulu untuk tempat ini. Dari kisah yang baru saja kita simak, lagi-lagi kita dapat mengambil sebuah pelajaran penting dari sikap Rasulullah SAW yang begitu mulia dan selalu diarahkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mengapa? Karena sebagaimana yang disebutkan di berbagai kitab-kitab sirah, kaum Amr bin Auf yang tinggal di perkampungan Quba, mereka merupakan suku Aus. Sedangkan kaum Salim bin Auf yang tinggal di perkampungan ini merupakan suku Khazraj. Kita tahu bahwasanya suku Aus dan Khazraj ini sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan Rasulullah SAW adalah 2 suku yang sering sekali berselisih. Bahkan masih terlihat saat Rasulullah SAW singgah di perkampungan Quba. Kaum Bani Salim bin Auf, mereka tidak mau kalah untuk mendapatkan kemuliaan disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terburu-buru memutuskan untuk singgah, namun membiarkan taufik Allah lah yang akan membimbingnya. Beliau mengatakan, "Da'uha, khallu sabilaha fa innaha ma'mura." Biarkanlah untaku berjalan, karena Allah lah yang membimbingnya secara langsung. Nah, pada akhirnya kaum Salim pun ridha akan hal tersebut. Yang Masya Allah adalah saat Rasulullah SAW masih berada di perkampungan ini, Allah justru berkehendak dengan tibanya waktu sholat Jumat. Beliau pun SAW akhirnya singgah dan mendirikan sholat Jumat. Hikmahnya, kaum Salim bin Auf ini akhirnya mendapatkan apa yang mereka mau, bukan karena ambisi mereka, namun karena ketaatan mereka terhadap keputusan Rasulullah SAW. Ini pun membuktikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, suku Aus dan suku Khazraj mendapatkan kemuliaannya masing-masing. Yang satu, kampungnya dijadikan sebagai tempat didirikan masjid pertama dalam Islam, sedangkan yang satu lagi, kampungnya dijadikan tempat didirikan sholat Jumat pertama Rasulullah SAW. Sekian tapak tilas kita kali ini tentang Masjid Jumat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saksikan kembali perjalanan kami berikutnya hanya di channel Jurnal Zain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى